Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, para sahabat GPIB di mana saja saudara berada. Kita bertemu di Midnight Call GPIB. Saya Pendeta Michiko Saret dari GPIB Jemaat Sumberkasih Jakarta. Marilah berdoa. Ya Tuhan, jika kami bisa tiba di malam ini, itu karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di sepanjang hari Tuhan menjagai kami. Kini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Berilah roh pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan kami perbuat di dalam kehidupan beriman ini. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini dari Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 23. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 23 yang menyatakan, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara, betapa pedihnya dan sakitnya hati Yeremia ketika ia mengetahui bahwa kaumnya hendak membinasakan dia. Dia begitu merasa tersakiti karena kaumnya sendiri ingin menghabisi dia, mengancam dia, dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat Yeremia menjadi tidak nyaman. Tetapi kita juga lihat di dalam pembacaan kita bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika hambanya yang melakukan kebenaran itu, yang menyatakan nubuatannya itu, hendak dihabisi, tidak disukai, dikucilkan. Wow, Tuhan tidak tinggal diam. Kita dapat melihat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika Yeremia hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang dia sampaikan, nubuatan-nubuatan yang ia sampaikan itu bukan nubuatannya, tetapi itu nubuatan dari Tuhan. Dan bangsanya tidak menyukai itu.
sehingga kemarahan mereka itu ditujukan kepada Yeremia. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, jangan takut. Aku yang akan turun tangan. Aku yang akan menghukum mereka. Jangan takut, Yeremia. Jangan takut. Dan ibu bapak, saudara-saudara, para sahabat GPIB, jika saudara-saudara melakukan hal-hal yang benar, jika saudara tulus hati, maka jangan pernah takut. Jangan pernah takut terhadap ancaman apapun. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara tinggal diam mengatasi ketakutan saudara, kebimbangan, kegalauan saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Dan karena itu, berbagai macam bentuk ancaman atau apapun tidak boleh membuat langkah kita surut. Tidak boleh membuat kita berhenti untuk mewartakan tentang Tuhan. Saudara-saudara, jika kita mengalami ini, jika kita mengalami seperti yang dialami oleh Yeremia, maka percayalah Tuhan juga akan campur tangan, turun tangan, mengatasi itu semua. Ada bagiannya Tuhan dan ada bagian saudara. Dan Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang tidak sanggup kita kerjakan. Tuhan akan kerjakan itu. Dan percayalah dan janganlah takut. Refleksi kita malam ini, jangan takut. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Tidak ada satu kuasa manapun yang akan sanggup melukai saudara. Tidak akan ada satu kuasa manapun yang akan menghancurkan saudara. Karena saudara milik Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, ibu bapak, ketika kita melihat nyawa Yeremia itu terancam di Anatot, dan Yeremia berada dalam kondisi yang tidak nyaman, maka Tuhan memberikan kenyamanan, ketentraman, kepastian bahwa Yeremia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan itu berlaku bagi saudara, bagi kita semua. Bahwa hidup kita ada di genggaman tangan Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Dan jika sampai malam hari ini ada begitu banyak persoalan yang belum bisa kita selesaikan, sampai malam ini belum ada jalan keluar bagaimana mengatasi gumul dan juang kita. Tapi biarlah malam ini kita menenangkan hati dan mendengarkan suara Tuhan yang berbisik kepada saudara. Jangan takut, jangan takut. Percayalah kepadaku, percayalah kepadaku. Kita memasuki keheningan malam dengan mendengarkan bisikan Tuhan. Kalau dia sanggup untuk melakukan itu terhadap Yeremia, terhadap orang lain, maka dia juga sanggup untuk melakukannya untuk saudara. Sehingga malam hari ini kita semua boleh beristirahat dengan tenang dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan esok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan yang penuh. Karena kita tahu siapa yang menjamin hidup kita. Karena kita tahu siapa yang berjalan dengan saudara. Jangan takut. Tuhan menyertai ibu bapak saudara-saudara. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang memang kami tidak berdaya, dan sungguh tidak berdaya. Tetapi ketika kami mengetahui bahwa kami ada di telapak tangan Tuhan, bahwa kami ada di dalam genggaman jemari Tuhan,
maka kami akan dikuatkan. Kami memohon roh Tuhan selalu menghibur, menguatkan kami bersama. Jagailah kami di malam ini, dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Karena kami tahu, kami semua dijagai oleh Tuhan. Amin.